Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna-sempurna mungkin dalam pujian. Baik dalam ucapan kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, baik di dalam salat kita maupun di luar salat kita, yang dibenarkan oleh hati nurani kita di atas keyakinan bahwa tidak ada nikmat yang kita rasakan, zahir maupun batin, yang kecil maupun yang besar, yang telah kita lalui maupun yang akan kita lalui, dunia, alam barzah, akhirat, kecuali itu seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari karena kita hebat, bukan dari karena kita cerdas, bukan karena kita pebisnis yang ulung sehingga kita mampu mendapatkan suatu kenikmatan atau suatu kebaikan sehingga kita bisa berbangga padanya. Sekali lagi, wa ma bi ni'matin faminallah. Tidak ada pun satu nikmat yang kecil maupun yang besar kecuali itu seluruhnya karena nikmat dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di pertemuan kali ini sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita telah mengkajikan 33 nama Asmaul Husna di hari kemarin, dan kita adakan ringkasan yang mungkin ketika belajar, karena belajarnya panjang sehingga ada kejenuhan, ada ketidakfokusan, maka dari itu paling minimal fokus di taklim singkat ini. Karena sekali lagi kita sengaja adakan rangkuman pelajaran seperti ini supaya yang memberikan faedah penguat bagi yang telah memahami dan ringkasan memahami bagi yang kurang perhatian. Di pertemuan tadi kita tinggal tidak sampai 10 sudah menyelesaikan 66 nama. Ya, tinggal beberapa nama, tinggal 7 atau 8 nama, kita sudah menyelesaikan 66 nama di hari ini. Insyaallah kita akan kajikan di ba'da Isya. Maka dari itu diharapkan seluruh santri agar makan di ba'da maghrib. Di pertemuan kali ini saya akan ringkaskan sedikit biiznillah dari 33 yang telah kita pelajari tadi dan yang akan kita pelajari di ba'da Isya. Di pertemuan tadi pagi kita telah mempelajari makna al-azim, Allah yang maha agung. Allah maha agung pada dirinya. Keagungan Allah tidak ada yang mengalahkannya. Allah maha agung pada ucapannya. Dari apa yang diturunkan berupa Al-Quran, dia adalah Al-Quran yang agung. Allah maha agung dari perintah-perintah dan apa hukum yang ada di dalam hukumnya. Allah maha agung pada ketentuan dan keputusannya. Kemudian di antara yang kita pelajari, Allahu Al-Ghafur. Al-Ghafur sama dari makna Al-Ghaffar, yaitu Allah maha pengampun, memiliki sifat pengampun, memiliki sifat menutupi seluruh aib dan kesalahan seorang hamba. Yang ketiga Asy-Syakur, Allah yang maha mensyukuri. Dari bentuk kesyukuran Allah, kita beramal sedikit namun kita dibalas banyak. Dari bentuk kesyukuran Allah adalah segala yang Ia perintahkan insyaallah taala tidak mempersulit kita, tidak menjadikan kita sengsara, tidak. Sekali lagi, seluruh perintah Allah memberikan maslahat, dan ketika kita melakukan perintah Allah, Allah mensyukurinya dengan cara Allah membalas dengan yang lebih baik dari apa yang kita berikan kepada Allah. Kemudian Al-Ali, Allah maha tinggi. Allah maha tinggi pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada namanya, pada tempatnya. Yang dimana kita telah ketahui bahwa Allah berada di mana? Di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Kerajaannya di atas air. Arsy berada di atas air, di atas arsy ada Allah Azza wa Jalla. Tempatnya yang tertinggi. Tinggi menurut kita,
tapi menurut Allah rendah. Tinggi menurut kita jauh, tapi menurut Allah rendah dan dekat. Ya wa narahu qariba. Kata Allah, kami melihat dekat. Sebagaimana hari kiamat. Sebagaimana kita melihat itu sangat jauh, sangat tinggi, akan tetapi di sisi Allah sangat dekat. Kemudian kita telah mempelajari Al-Kabir. Allah Maha Besar. Kebesaran Allah tidak diragukan pada zatnya, pada nama-nama dan sifatnya, dan pada syariat yang telah Ia syariatkan. Kemudian kita telah mempelajari Al-Hafiz. Allah yang Maha menjaga, Allah yang Maha melindungi. Allah pelindungnya ada dua. Ada pelindung Allah secara umum yang melindungi hamba-hambanya untuk memberikan, untuk menjaga dari segala yang memudaratkannya di dunia. Itu berlaku baik orang mukmin maupun orang kafir. Tapi ada perlindungan secara khusus yang diberikan oleh wali-wali Allah, yaitu dilindunginya seseorang dari keimanan kepada Allah, dilindungi seseorang dari maksiat kepada Allah, dilindungi seseorang imannya, ilmunya, ketaatannya, umurnya, hartanya, cara berpikirnya. Itu perlindungan secara khusus yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kita telah mempelajari Al-Muqit. Al-Muqit, apa maknanya Al-Muqit? Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Penakluk, ya, bahwasanya segala keputusan berada di tangannya. Keputusan kita berada di bawah keputusan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada mampu yang mengalahkan Allah Azza wa Jalla ketika seorang hamba dimenangkan oleh Allah, walaupun seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul untuk memudaratkan seorang hamba. Ketika Allah Al-Muqit, penakluk, menjadikan seseorang itu menang, maka dia akan menang. Ya, ini dari makna Al-Muqit. Kemudian kita telah mempelajari Al-Hasib. Allah Maha cepat perhitungannya. Allah Maha cepat perhitungannya. Allah memperhitungkan segala sesuatunya. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, Allah tahu, Allah perhitungkan. Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Kemudian kita telah mempelajari Al-Jalil. Apa makna Al-Jalil? Jalla wa ala, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kuasa, ya, yang maha indah. Itu Al-Jalil. Al-Jalil, Allah keindahannya tidak pernah yang dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik oleh hati. Ya, hijabnya Allah antara dirinya dengan mukanya itu adalah cahaya. Hijabnya Allah kepada dirinya adalah cahaya. Yang di sini adalah kenikmatan terindah. Kenikmatan yang teragung adalah melihat wajah Allah. Di surga kelak, kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan surga Firdaus adalah memandang wajah Allah. Adalah memandang wajah Allah. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang neraka? Ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Mereka orang-orang yang beriman melihat wajah Allah Azza wa Jalla dengan pandangan bercahaya mukanya. Ila rabbiha nadhirah. Mereka betul-betul melihat Allah Azza wa Jalla. Itu kenikmatan tertinggi. Maka dari itu dikisahkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketika penduduk surga sudah berbangga, sudah berbahagia, sudah saling berbicara bagaimana amalanmu di dunia, bagaimana balasan yang Allah balaskan di surga. Mereka semuanya berbangga, senang. Kami puas, tidak ada lagi yang kami tidak rasakan. Kenikmatan di atas kenikmatan. Tapi ketika Allah kabarkan kepada mereka, apakah sudah cukup kenikmatan itu? Mereka mengatakan, puas ya Allah, sudah puas di atas kepuasan. Maka Allah menyingkap hijabnya. Allah membuka tirainya yang menghalangi antara seorang hamba kepada diri Allah. Maka pada saat itu semua mata terbelalak melihat keindahan wajah Allah. Pada saat itulah kata para penghuni surga, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada memandang wajah Allah. Maka dari itu kenikmatan yang tertinggi ketika kita berjumpa dengan kekasih kita yang maha mulia, yang maha indah,
dialah Allah Azza wa Jalla. Ini kenikmatan yang paling dahsyat. Bagaimana kita tidak rindu dengan Allah, pemilik langit dan bumi, yang mengatur segala sesuatu, yang memberikan nikmat zahir maupun batin, yang kecil maupun yang besar kepada kita seumur hidup kita. Bagaimana mungkin seseorang yang diberikan nikmat itu tidak rindu kepada orang yang senantiasa memberikan nikmat kepadanya? Kemudian kita telah mempelajari Al-Karim, Allah yang maha mulia. Kemuliaan Allah pada zatnya, kemuliaan Allah pada kelakuannya, kemuliaan Allah pada ucapannya. Makanya Al-Quran biasa disandarkan dengan Al-Quranul Karim. Begitu juga malaikatnya, malaikat Jibril disandarkan dengan dia malakun karim. Dia adalah malaikat yang karim, yang mulia. Kemudian di antara juga yang dinisbatkan Al-Karim adalah ucapan yang baik. Ya, maka dari itu seorang anak ketika dilarang oleh Allah, jangan kamu menjaharkan suaramu kepada orang tuamu, tapi katakanlah kepada orang tuamu qaulan karimah, dengan ucapan yang karim, yang mulia, yang lembut. Itulah di antara kemuliaan-kemuliaan. Allah Maha Mulia. Mencintai apa-apa yang dimuliakan Allah adalah kemuliaan. Mencintai malaikat yang mulia adalah kemuliaan. Mencintai orang-orang mulia adalah kemuliaan. Mencintai sesuatu yang mulia adalah kemuliaan, yaitu mencintai Al-Quran yang mulia adalah kemuliaan. Dan berucap dari ucapan yang mulia adalah kemuliaan. Dan tempat yang paling mulia adalah tempatnya orang-orang yang dimuliakan, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga telah menjelaskan Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Pengawasan Allah sampai-sampai Allah melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Tidak ada yang lari dari CCTV Allah Azza wa Jalla. Inilah orangnya dikatakan ketika memiliki sikap, namanya orang yang memiliki sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah Ar-Raqib. Ar-Raqib biasa disandarkan kepada Allah sebagai dia adalah zat yang maha mengawasi. Biasa disandarkan kepada malaikat, yaitu Raqibun Atid, yang mengawasi catatan kebaikan dan keburukan seorang hamba. Kita juga telah menjelaskan Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan doa. Tidak ada seorang hamba yang berdoa kecuali Allah ijabah. Selama doanya, kata Nabi, ya, itu tidak di atas pertikaian, bukan berdoa di atas keburukan, dan dia berdoa di atas keyakinan bahwa Allah mengijabah doanya. Jangan berdoa ragu. Mungkinkah ini Allah ijabah? Mampukah Allah mengijabah doa saya? Tidak. Seseorang selama ia berdoa dengan harapan bergantung hanya kepada Allah, kalau dia miskin minta kekayaan, ketahuilah Allah Maha Kaya. Kalau dia susah, ketahuilah Allah Maha mampu melepaskan dia dari kesusahannya. Kalau dia di atas kegelapan, ketahuilah Allah An-Nur, dia adalah pemberi cahaya, memberikan cahaya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dari itu, sekali lagi adik-adikku sekalian, hal yang paling mesti dimiliki seorang penuntut ilmu bukan hanya kekuatannya dalam belajar, kecerdasannya dalam berpikir. Hal yang paling mesti dimiliki seorang penuntut ilmu adalah doa. Adalah apa? Doa. Perkuat doa. Perkuat doa. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Seorang kalau memiliki doa, insyaallah ta'ala, orang bodoh bisa menjadi pintar. Orang yang dalam kegelapan bisa di atas cahaya terang benderang. Orang yang sesat bisa di atas petunjuk. Yang miskin menjadi kaya, yang sempit menjadi luas, yang hina menjadi mulia, yang rendah menjadi tinggi, kalau seseorang memiliki doa. Maka dari itu, dari kalangan para nabi dan para rasul, mereka semuanya tidak pernah mengandalkan dirinya. Apa yang diandalkan? Doa. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika dia diancam ingin dibakar, apa yang diandalkan? Datang malaikat, saya bantu kamu. Ya, sudah dilempar dia ke api, datang malaikat, ku bantu kau. Apa yang kata Nabi Ibrahim? Kalau kamu yang bantu saya, tidak usah. Saya bertawakal hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia cukuplah Allah. Ini berdoa.
Cukuplah Allah yang menjadi penolongku dan menjadi wakil bagi saya. Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dia menginginkan diselamatkan, apa yang dia lakukan? Berdoa kepada Allah. Coba lihat Zannun. Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Ketika di dalam kegelapan laut, kegelapan ikan, kegelapan malam, kegelapan karena dia telah dalam kezaliman, karena meninggalkan kaumnya di atas kemarahan. Hatinya gelap, keadaannya gelap, di dalam gelap karena dalam perut ikan, pada malam gelap gulita, di dasar laut lagi. Ya, tapi apa yang dia lakukan? Doa. La ilaha illa anta subhanaka inni, ya Allah sesungguhnya saya kuntu minaz zalimin. Doanya adalah istighfar, karena doa itu umum. Doa terkadang terkandung dalam istighfar, doa terkadang terkandung permintaan, doa terkadang terkandung dalam ibadah. Itu semuanya doa. Itu semuanya dari jenis-jenis doa. Alhamdulillah, ini yang bisa kita berikan, yang insyaallah taala di pada Isya akan kita pelajari setelah itu dari nama-nama Allah yang lain. Insyaallah juga kita akan ringkaskan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.